Kayaknya tapi tembus pandang loh ini. Anyway, mencoba jahit dengan bahan sifon. Walaupun agak susah. A day with us. Ini kain yang udah dipotong dengan lebar 4 cm. Nanti yang untuk dijahit di bagian leher. Tapi kita akan setrika dulu. Halo, jumpa lagi dengan tim kami dari Versil.id dan Scrunchigraphy. Sekarang kita mau melanjutkan, ini tantangan loh buat Bro Fajar untuk menjahit dengan bahan sifon dan bahan satin. Dua bahan ini kalau dijahit sungguh-sungguh memerlukan kesabaran ekstra. Bahan atau kain yang sulit dijahit itu beresiko untuk menghasilkan jahitan yang tidak bagus atau tidak ketemu potongan-potongannya. Coba kita perhatikan saat Bro Fajar sedang mensetrika bahan chiffon ini. Sungguh-sungguh tidak mudah. Lihat, sudah disetrika tetapi dia tidak langsung mau menurut, tidak langsung mau menutup ya. Sehingga pada saat dijahit seperti ini, lihat, walaupun sudah disetrika tetap saja harus diatur lagi, tetapi mengaturnya itu lebih memakan waktu ya. Kita lihat berkali-kali ini Bro memakan waktu untuk menyatukan atau menemukan ya lipatan yang tadi sudah disetrika. Disetrika memang membantu, sangat membantu, tetapi beda hasilnya kalau katun Jepang dilipat itu langsung menurut bisa ditutup. Tapi kalau sifon ini walaupun kita usahakan untuk menutup dia tidak tertutup juga. Tapi bagaimanapun lebih mudah kalau disetrika dibandingkan jika tidak disetrika. Nah ini Bro sedang memasangkan kain di sekeliling leher. Walaupun video ini sudah di hyperlapse tapi tetap terlihat ya bahwa memang ada extra effort harus kita lakukan untuk menjahit bahan chiffon ini. Akhirnya baju yang bahan chiffon ini lehernya sudah selesai dijahit. Wah, cukup memakan waktu ya. Sudah selesai yang chiffon. Tangannya sudah dipasang rendah, tinggal kurang yang di bagian bawah nih. Sama ini juga nih. Yang bahan satin. Kurang dipasang rendah di bagian bawah. Mau dengerin radio ah. Oi. Wah, suaranya kesek-kesek. Radio ini udah lama banget ya ini ya. Ini jadul banget pokoknya. Ini tuh uniknya tuh karena walaupun lama tapi masih bisa berfungsi gitu loh. Dan walaupun kadang dia kayak bisa geser-geser sendiri suaranya, makanya jadi kresek-kresek sendiri gitu. Tapi itu sih, ini tahan lama sih, legend ini kan. Dia masih bagus. Oh kalau yang ini emang harus diputar ini. Jangan langsung jernih. Aneh. Tapi suka sih sama radio ini. Wah. Kita makan siang lebih awal hari ini karena nggak kita sih, saya doang. Karena saya lapar. Ini tempe dan juga sambal. Ini kenapa menunya hampir tiap hari hampir sama kayak gini ya? Kadang bihun, kadang mie. Itu karena ini langsung dibawa ini ibu kos. Jadi biasanya ibu kos saya kan. Ibu kos saya itu sukanya kayak langsung masakin pas paginya gitu. Makanya menunya tuh dia cari yang simple doang. Makanya suruh udah langsung bawa ini aja gitu biasanya. Jadi ya sedapatnya kadang. Nah kalau misalnya dia lagi pulang kampung gitu baru saya beli sarapan gitu. Tapi kalau udah itu karena udah kayak jatahnya gitu, jadi hampir tiap hari kalau pagi gitu dikasih sarapan gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ya harus dibawa gitu kan. Oke, jadi begitu asal mulanya mengapa menunya kenapa simpel terus tiap hari gitu. Tapi nggak apa-apa sih, enak makanannya ibu kos. Mantap ibu kos. Love you.
sudah jadi. Tangan sudah direndain, bawah juga sudah. Seperti biasa, jika sudah selesai dijahit, maka blouse kita akan disetrika oleh bedik. Nah, ini bahan chiffon kan ringkih ya, jadi kita tidak boleh asal setrika saja. Inilah alasannya mengapa kita menggunakan kertas, sehingga kita mensetrika di atas kertas dan tidak langsung di bahannya ya. Ini juga kita akan lanjutkan dengan satin. Seperti biasa ya, video ini di hyperlapse, jadi cepat supaya kita tidak membuang-buang waktu. Tetapi aslinya sih tidak secepat itu ya. Supaya jangan berpikir bahwa ini disetrika asal-asalan, enggak loh ya. Oke, mari kita lompat ke sesi foto. Seperti biasa, Bro Fajar dan Mbak Ratna kembali berkolaborasi dalam sesi foto ini. Mbak Ratna ini nurut ya, mau disuruh apa juga mau. Oke, nah sekarang saya mau menjahit pouch satin dan katun Jepang. Ini bahan yang kemarin dipotong oleh bedik ya, satin dan 4 motif bunga-bunga bahan katun Jepang. Nah, ini kita jahit dahulu 4 motifnya. Ini dijahit antara satin dan katun Jepangnya. Di setiap potongan itu kan ada istilahnya atas dan bawahnya atau kiri dan kanannya. Nah, untuk digabungkan satinnya ini maka dijahit kiri dan kanannya ya, untuk digabungkan. Seperti yang kita lihat tadi, 4 yang pertama sudah di satu sisinya, lantas ini 4 juga masih yang sama di satu sisinya lagi. Jadi ini sudah lengkap terjahit. Kalau sudah terjahit, nanti bagian katun Jepangnya itu dicarikan tengahnya supaya ketemu. Nah, ini kita jarum pentul ya. Yang di bagian satinnya itu tidak kita jahit benar-benar dari ujung, tetapi kita menyisakan sekitar 5 cm. Ini juga kita tidak langsung jahit terus ke bawah, tetapi kita juga loncat supaya ada jalan tali. Ini satu lagi ya, kita jarum pentulkan supaya katun Jepang ketemu katun Jepang ya. Kita jahit, ini diberi tanda supaya diloncat. Nah, kita lompatkan supaya bisa membuat jalan tali, lantas dijahit terus sampai ke bawah ya. Lantas ini satu sisinya lagi dijahit, dan seperti biasa ditandai supaya ada jalan talinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan jalan tali? Nanti kita bisa lihat saat bedik memasangkan tali untuk pouch ini, itu dimasukkan di dalam jalan tali ini. Nah, kalau sudah selesai dijahit begini, maka dibalik ya. Dibalik seperti ini. Cepat lambatnya membalik sebenarnya tergantung dari sisa ruang yang tadi tidak kita jahit. Kalau besar maka mudah sekali untuk membalik. Tetapi biasanya saya tidak menyisakan ruang yang banyak untuk membalik supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar lebar untuk dijahit kembali ya, karena kita juga harus menutup jalan yang untuk membalik tadi. Sambil membalik maka ujung-ujung dari setiap sudut dilancipkan. Ini jalan yang untuk membalik tadi kita tutup ya, kita jahit. Sebenarnya kalau jahitannya lebih sedikit atau lebih kecil itu jatuhnya lebih manis ya. Nah, ini kita lihat lagi ya, satu lagi. Jadi bagian satinnya itu kita tekuk ke dalam, lantas kita sisakan bagian satin itu hanya sebesar 5 cm saja ya. Ini kita akan jahit putar. Dijahit putar ini untuk membentuk jalan tali. Untuk membentuk jalan tali diperlukan 2 kali jahitan. Ya, ini jahitan yang pertama, lantas untuk jahitan yang kedua agak masuk ke dalam. Jadi kalau kita perhatikan nanti itu sudah seperti membentuk parit gitu ya, karena memang ini untuk jalan tali. Ya, itu tadi sebagai contoh. Ini satu lagi.
Kembali masih untuk membuat jalan tali, diukur dulu apakah bagian dari satin atau yang kain putih itu lebarnya 5 cm ya. Kalau sudah 5 cm oke, kita siap jahit. Jahitan yang pertama sudah selesai, maka seperti yang tadi itu digeser lagi untuk dijahit jahitan yang kedua sehingga bisa membentuk jalan tali. Oke, ini sudah selesai. 2 pouch dulu ya. Nah, kita oper ke bedi. Seperti biasa, bedi akan memasang tali. Talinya dimasukkan dulu, ini memutar. Jadi kalau masukkan dari kiri, maka terus diputar harus keluar di kiri lagi. Setelah itu bagian satunya lagi masuk dari kanan, terus diputar harus keluar juga di sebelah kanan. Sehingga tali ini bisa diserut istilahnya ya, bisa ditutup dengan cara ditarik kiri kanannya. Dan juga bagian kiri kanannya ini harus diberi simpul seperti terlihat di video ini ya, sedang diberi simpul supaya saat diserut itu talinya tidak keluar-keluar atau talinya tidak terlalu bergerak bebas ya. Sebab kalau ditarik-tarik bisa lepas talinya kalau tidak disimpul. Oke, sekarang bro akan memfoto 4 pouch yang tadi sudah selesai saya jahit. Bro mencoba memfoto dengan meminjam cahaya dari matahari. Kalau foto dengan cahaya matahari itu terangnya lebih bagus ya, lebih natural dan ya lebih bright begitu. Pouch-pouch difoto dalam keadaan tidak diserut. Nah, yang ini bro pindah tempat ya. Jadi difoto dalam keadaan pouch sudah diserut. Pouch ini ukurannya tidak besar, jadi bro memasukkan 2 scrunchie supaya kelihatan lebih gembung, padat dan berisi. Jadi bagus kalau difoto. Oh, ini Bedi lagi beli snack sore. Dia beli apa? Sorry. Mau makan bakso. Bakso ini Sayurnya dulu. sayuran toge kita Ceburin ke laut. Asik banget, selamat menyantap. Kita dapat sedikit video dari Miss Yose yang dalam perjalanan ke Cirebon. Tapi kok cuma begini aja videonya. Anyway, selamat liburannya Miss. Ini adalah hasil jahit bro hari ini 30 Desember 2021. Dan ini adalah hari terakhir bro untuk menjahit, karena nanti baru masuk lagi tanggal 3 Januari 2022. Ini adalah beberapa foto dari pouch yang hari ini dijahit. Cantik-cantik banget. A day with us.